Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Sesmiza Olivia dengan NIM 2405856. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama sampai ke-16 pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Desri Nora, SPD MPD. Baiklah, kita masuk materi pertama yaitu intro dan histori sosiologi pendidikan. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Fokus utamanya adalah bagian bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai, norma, budaya, serta bagaimana pendidikan membentuk individu dan kelompok dalam masyarakat. Contohnya seperti ini. Bagaimana sekolah mencerminkan stratifikasi sosial atau memperkuat nilai-nilai budaya tertentu. Nah, yang kedua ada objek kajian sosiologi pendidikan. Di sini objek kajian sosiologi pendidikan meliputi beberapa hal, yakni proses pendidikan, interaksi antara guru, murid, dan lingkungan belajar. Nah, selanjutnya ada struktur pendidikan. Di sini membahas mengenai organisasi sekolah, sistem pendidikan, kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. Nah, sosialisasi, reproduksi sosial, mobilitas sosial, dan pengembangan budaya. Selanjutnya ada masalah sosial dalam pendidikan, di mana ketimpangan pendidikan, diskriminasi, konflik dan nilai, dan perubahan sosial yang terjadi melalui pendidikan. Nah, yang ketiga ada perkembangan ilmu sosiologi pendidikan. Nah, awal mulanya sosiologi pendidikan berkembang dari sosiologi klasik, dipengaruhi oleh tokoh seperti Emil Durkheim yang menekankan pendidikan sebagai sarana integrasi sosial. Pada abad ke-20, sosiologi pendidikan berfokus pada analisis struktur sosial sekolah, ketimpangan, dan mobilitas sosial. Tokohnya seperti Talcott Parson melihat sekolah sebagai lembaga sosialisasi formal. Nah, selanjutnya ada era modern. Di sini, sosiologi pendidikan menekankan hubungan antara pendidikan, politik, ekonomi, dan globalisasi, serta pendidikan sebagai alat perubahan sosial atau pemberdayaan. Nah, yang keempat ada perspektif studi sosiologi pendidikan. Yang pertama ada fungsionalisme. Pendidikan berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial, menyalurkan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada teori konflik, di mana pendidikan dapat memperkuat ketimpangan sosial dan mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Nah, yang ketiga ada interaksionisme simbolik, di mana di sini memfokuskan pada interaksi sehari-hari di sekolah dan makna dari pendidikan bagi individu tersebut. Nah, yang keempat ada critical pedagogi. Di sini menekankan pendidikan sebagai alat pembebasan dari penindasan dan penguatan kesadaran kritis. Di sini kita akan membahas mengenai hubungan pendidikan dan perkembangan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan sebagai agen sosialisasi dan pembangunan. Nah, agen sosialisasi di sini yaitu ada pendidikan menanamkan nilai, norma dan budaya agar individu mampu berperan di dalam masyarakat. Yang kedua ada agen pembangunan, di mana pendidikan menyiapkan tenaga kerja terampil, meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan ekonomi, politik, serta sosial. Nah, yang kedua ada konteks Indonesia. Yang pertama yaitu ada era kolonial. Nah, karakter pendidikan pada era ini yaitu terbatas, diskriminatif, hanya untuk kalangan elit pribumi dan keturunan Eropa. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial, bukan mencerdaskan seluruh rakyat. Nah, dampak sosial pada era ini yaitu terjadi kesenjangan pendidikan dan lahirnya kecerdasan nasional. Organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan Taman Siswa menuntun pendidikan yang memerdekakan. Selanjutnya yaitu ada peran sosialisasi, di mana sekolah menjadi tempat pertemuan ide nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan. Yang kedua yaitu ada era reformasi. Nah, karakter pendidikan pada era ini yaitu demokratis dan desentralisasi. Otonomi daerah memberi kebijakan pendidikan lebih mandiri.
Nah, isu utamanya yaitu pemerataan akses, kualitas guru, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 dan kurikulum 2013. Dampak sosial pada era ini yaitu pendidikan menjadi instrumen penting yang membangun masyarakat sipil yang kritis, transparansi pemerintahan, dan penguatan demokrasi. Yang ketiga yaitu ada kurikulum merdeka, yaitu 2022 sampai sekarang. Nah, prinsip dari kurikulum ini yaitu memberi kebebasan belajar, fokus pada profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Nah, pendekatannya itu adalah project based learning, diferensiasi pembelajaran sesuai potensi siswa dan gurunya lebih fleksibel. Nah, peran pembangunan yaitu mendorong inovasi, menyiapkan generasi yang adaptif menghadapi tantangan global seperti ekonomi, perubahan iklim, dan masyarakat multikultur. Yang selanjutnya itu ada sosialisasi, di mana menanamkan nilai kebinekaan, toleransi, dan karakter bangsa di tengah era globalisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga untuk pertemuan 4 dan 5. Di sini kita membahas mengenai struktur, power, elit, teori kekuasaan, dan pendidikan. Nah, yang pertama ada teori kekuasaan dan pendidikan. Di sini ada konflik teori oleh Karl Marx dan Pierre Bourdieu. Nah, pandangan mereka, sekolah bukan hanya tempat netral, tetapi alat reproduksi kelas sosial. Menurut Marx, pendidikan mempertahankan dominasi kelas pemilik modal, kurikulum dan aturan sekolah menanamkan kepatuhan pada sistem kapitalis. Nah, menurut Bourdieu, konsep kultural kapital atau modal budaya menunjukkan bahwa anak dari keluarga kaya atau terdidik lebih mudah sukses karena membawa modal bahasa, kebiasaan, dan jaringan yang diakui sekolah. Nah, yang selanjutnya ada critical pedagogy oleh Paulo Freire. Inti pemikiran dari Paulo yaitu pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekedar backing education atau guru menabungkan pengetahuan ke siswa. Nah, tujuannya yaitu untuk membangun kesadaran kritis atau conscientization agar siswa mampu menantang ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, praktiknya yaitu ada dialogis, partisipatif, mengaitkan pembelajaran dengan realitas hidup siswa. Selanjutnya ada reproduction theory oleh Bowles dan Gintis, Louis Althusser. Bowles dan Gintis berpendapat bahwa sekolah mencerminkan hubungan produksi kapitalis, disiplin, hierarki, dan sistem nilai di sekolah menyiapkan siswa untuk dunia kerja yang patuh pada struktur kekuasaan. Althusser berpendapat bahwa sekolah sebagai ideological state apparatus menanamkan nilai ideologi negara untuk mempertahankan status quo. Nah, selanjutnya ada pendidikan dan elit sosial di Indonesia. Sekolah unggulan dan internasional memiliki akses terbatas karena biaya tinggi dan mereproduksi kelas menengah sampai atas. Selanjutnya ada pesantren modern. Banyak yang menjadi pusat lahirnya elit politik, ekonomi, dan intelektual muslim. Selanjutnya ada perguruan tinggi negeri top seperti UI, UGM, dan ITB. Menjadi elit maker karena lulusannya mendominasi posisi strategis di birokrasi politik, akademik, dan sektor swasta. Seleksi ketat dan kebutuhan modal budaya atau ekonomi menyebabkan akses lebih besar bagi kelompok berprivilege. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi keempat untuk pertemuan keenam. Di sini kita akan membahas mengenai perbandingan global dan isu kontemporer. Yang pertama ada perbandingan global. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, Ivy Language Amerika Serikat dan Oxbridge di Inggris. Ivy Language yaitu 8 universitas bergengsi seperti Harvard, Yale, Princeton, dan lain-lain yang dikenal sebagai pusat akademik, penelitian, dan jejaring sosial politik. Selanjutnya ada Oxbridge, sebutan untuk Oxford dan Cambridge, universitas tertua di Inggris dengan reputasi akademik yang tinggi. Nah, makna sosialnya yaitu menjadi simbol elitisme akademik,
biaya tinggi, seleksi ketat, dan akses jaringan global. Lulusan sering mendominasi posisi puncak politik, bisnis, dan kebijakan publik. Selanjutnya ada kasus Tiongkok, yaitu Gaokao. Gaokao merupakan ujian nasional super kompetitif untuk masuk universitas top seperti Tsinghua dan Peking University. Nah, karakter di sini itu sangat menentukan masa depan, hanya sedikit yang lolos ke kampus elit. Memicu ketegangan sosial, tekanan psikologis, dan kesenjangan antara kota dan desa. Akses bimbingan dan fasilitas belajar tentu berbeda. Nah, hasilnya yaitu mereka yang lolos Gaokao ke universitas top sering menjadi elit intelektual, politik, dan ekonomi Tiongkok. Selanjutnya itu ada materi diskusi. Nah, di sini pertanyaan kuncinya yaitu apakah elit pendidikan atau elit politik ekonomi? Apakah elit pendidikan sama dengan elit politik atau ekonomi? Jawabannya ya. Lulusan kampus elit punya modal sosial, jaringan, dan reputasi yang membuka jalan ke kekuasaan. Tapi tidak selalu. Faktor lain seperti karisma politik, kekayaan keluarga, dan keberuntungan juga sangat berperan dalam ini. Nah, contohnya yaitu banyak pemimpin dunia. Contohnya pemimpin Inggris, Presiden Amerika Serikat adalah alumni universitas elit, tetapi ada juga pemimpin karismatik dari jalur non-elit. Nah, yang kedua ada isu kontemporer. Yang pertama ada privatisasi pendidikan dan kapitalisme. Pergeseran pendidikan menjadi layanan pasar, sekolah swasta mahal, dan kampus komersial. Negara cenderung mengurangi subsidi, ketimpangan akses antara kaya dan miskin semakin lebar. Nah, yang kedua ada komodifikasi gelar dan status sosial. Gelar sama dengan simbol status, banyak orang mengejar ijazah bukan untuk ilmu, melainkan gengsi dan jaringan sosial. Nah, dampaknya yaitu muncul fenomena jual beli gelar, kuliah hanya untuk title, bukan kualitas pengetahuan. Selanjutnya ada tantangan demokratisasi pendidikan. Nah, isu utamanya di sini itu bagaimana membuka akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Hambatannya yaitu adanya ketimpangan ekonomi, biaya yang tinggi, kebijakan seleksi yang ketat, dan kesenjangan teknologi digital. Nah, solusi potensialnya yaitu kebijakan afirmasi atau beasiswa dan kuota daerah, investasi pendidikan publik yang merata. Selanjutnya yaitu penguatan pendidikan vokasi agar mobilitas sosial tidak hanya lewat universitas. Selanjutnya, kita masuk ke materi 5 untuk pertemuan 7. Di sini kita akan membahas mengenai multikulturalisme dan stratification. Nah, poin yang pertama ada pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Pendidikan berfungsi sebagai agen sosialisasi yang mentransfer nilai, norma, dan identitas budaya kepada peserta didik melalui kurikulum, interaksi sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler. Siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya di sekitar mereka. Proses ini penting untuk membentuk individu yang toleran dan mampu beradaptasi dalam masyarakat yang plural. Nah, yang kedua ada pergulatan manusia dalam keanekaragaman budaya. Nah, dalam masyarakat yang multikultural, individu sering menghadapi tantangan dalam menavigasi perbedaan budaya. Hal ini dapat mencakup konflik nilai, prasangka, diskriminasi, dan stereotip antar kelompok. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengelola perbedaan ini dengan mengajarkan empati, toleransi, dan keterampilan komunikasi lintas budaya. Nah, yang ketiga ada pendidikan dalam lingkup budaya. Pendidikan harus mencerminkan dan menghargai keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kurikulum dan metode pengajaran harus inklusif dan responsif terhadap latar belakang budaya siswa. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan identitas budaya peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke materi 6 untuk pertemuan ke-8. Di sini, kita akan membahas mengenai education as agent of change. Yang pertama yaitu ada peran pendidikan sebagai motor perubahan atau pelestari status quo.
Nah, pendidikan memiliki dua peran penting dalam masyarakat. Yang pertama yaitu ada motor perubahan, di mana pendidikan bisa menjadi alat transformasi sosial politik dengan menumbuhkan kesadaran kritis, inovasi, dan kemampuan berpikir mandiri. Nah, yang kedua ada pelestari status quo. Di sisi lain, pendidikan juga bisa mempertahankan ketertiban sosial dan nilai-nilai yang sudah berlaku, misalnya melalui kurikulum yang menekankan disiplin dan norma tradisional. Nah, yang kedua ada kasus gerakan mahasiswa di Indonesia. Pada tahun 1966, mahasiswa berperan dalam gerakan politik yang menuntut perubahan pemerintahan dan mengakhiran rezim otoriter pasca peristiwa 1965. Nah, pada 1998, mahasiswa menjadi kekuatan utama dalam reformasi yang menumbangkan Presiden Soeharto mendorong demokratisasi, transparansi, dan reformasi birokrasi. Nah, yang ketiga ada ilustrasi hubungan pendidikan dan transformasi sosial politik, di mana pendidikan membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis, kesadaran sosial, dan jaringan organisasi sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan. Institusi pendidikan melalui diskusi, seminar, dan aktivitas kampus menjadi ruang lahirnya ide-ide progresif dan pergerakan politik. Transformasi sosial politik di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga medium mobilisasi sosial dan kesadaran kritis. Selanjutnya, kita masuk kepada materi 7 untuk pertemuan ke-10. Di sini, kita akan membahas mengenai transnational education strategies. Nah, yang pertama yaitu ada dampak globalisasi terhadap pendidikan. Globalisasi telah mengubah wajah pendidikan dan menghadirkan standar internasional, teknologi baru, dan mobilitas mahasiswa lintas negara. Pendidikan tidak lagi terbatas pada konteks nasional, melainkan harus menyiapkan peserta didik untuk berkompetisi dan berkolaborasi di tingkat global. Nah, yang kedua ada isu migrasi mahasiswa, di mana mahasiswa semakin banyak yang memilih studi di luar negeri untuk mengakses kualitas pendidikan, pengalaman lintas budaya, dan jejaring internasional. Migrasi pendidikan menimbulkan tantangan seperti adaptasi budaya, bahasa, dan sistem akademik baru, tetapi juga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan keterampilan global. Nah, yang ketiga ada kurikulum internasional dan internasionalisasi universitas. Nah, di kurikulum internasional, di sini memasukkan standar global, konten lintas negara, dan metodologi yang relevan dengan dunia internasional. Nah, selanjutnya ada internasionalisasi universitas. Di perguruan tinggi berupaya meningkatkan kolaborasi penelitian, pertukaran mahasiswa atau dosen, dan akreditasi global agar lulusan siap menghadapi tantangan global. Nah, yang keempat ada tujuan strategi transnasional, di mana mahasiswa yang memahami isu-isu ini akan lebih siap menghadapi dunia global, memiliki kemampuan berpikir kritis lintas budaya, adaptif, dan siap bersaing di pasar tenaga kerja internasional. Selanjutnya, kita masuk ke materi 8 untuk pertemuan ke-11 dan 12. Di sini, kita akan membahas mengenai pendidikan dan teknologi atau ethics and globalisasi. Nah, yang pertama ada pendidikan pada abad 21 dan teknologi. Pendidikan modern tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, dan media sosial. Teknologi menjadi alat untuk memperluas akses belajar, memperkaya metode pengajaran, serta membentuk kemampuan literasi digital dan berpikir kritis siswa. Nah, yang kedua ada peluang edtech. Di sini, akses pendidikan lebih luas, di mana siswa di daerah terpencil bisa belajar melalui platform daring atau dari internet. Nah, personalisasi pembelajaran di sini yaitu AI dan aplikasi edtech memungkinkan materi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya ada kolaborasi global. Di sini, media sosial dan platform digital mendukung kerja kelompok lintas negara dan pertukaran budaya. Selanjutnya ada efisiensi dan inovasi.
Di sini, guru bisa menggunakan materi interaktif, simulasi, dan analisis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada tantangan dari EdTeach. Di sini tantangannya itu adalah ketimpangan akses. Tidak semua siswa memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai. Selanjutnya ada kualitas konten. Nah, materi online harus valid, relevan, dan aman bagi siswa untuk dipelajari. Nah, selanjutnya ada privasi dan keamanan data. Pengguna platform digital memerlukan perlindungan data siswa. Nah, selanjutnya ada ketergantungan teknologi. Di sini, over reliance pada teknologi bisa mengurangi interaksi sosial dan kemampuan berpikir kritis offline. Nah, yang keempat ada konteks Indonesia dan global. Di Indonesia, EdTeach berkembang pesat terutama sejak pandemi, tetapi masih menghadapi kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa. Secara global, EdTeach mendorong inovasi pendidikan dan kompetisi internasional, sekaligus menuntut guru dan siswa menyesuaikan kemampuan digital agar tidak tertinggal. Selanjutnya, kita masuk ke materi 9 untuk pertemuan ke-13, 14, dan 15. Di sini, kita akan membahas mengenai Policy and Research in Education. Nah, yang pertama ada peran sosiologi pendidikan dalam kebijakan. Sosiologi pendidikan memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan pendidikan dengan memahami hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Sosiologi membantu pembuat kebijakan merancang program yang efektif, inklusif, dan sesuai kebutuhan sosial. Analisis sosiologis memungkinkan kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kontekstual dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, yang kedua ada analisis program pemerintah. Nah, mahasiswa diajak untuk menganalisis program pemerintah sebagai contoh implementasi kebijakan pendidikan. Nah, misalnya yaitu program Indonesia Pintar atau PIP, di mana PIP memberikan bantuan biaya pendidikan agar akses pendidikan lebih merata. Nah, yang kedua ada sekolah inklusi. Di sini, sekolah inklusi memastikan siswa berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan setara dengan siswa yang lain. Analisis ini membantu mahasiswa memahami bagaimana ilmu sosiologi pendidikan dapat diterapkan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan mengembangkan kebijakan pendidikan sesuai realitas sosial. Nah, yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Di sini, tujuannya yaitu membuat mahasiswa mampu mengaitkan teori sosiologi pendidikan dengan praktik kebijakan yang nyata. Memperkuat kemampuan kritis dalam menilai efektivitas program pendidikan. Nah, selanjutnya itu menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi instrumen perubahan sosial sekaligus alat pemerataan peluang. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.